Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan, salah satu guru di SMK Muhammadiyah 1 Penajam Pasir Utara. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik dari kegiatan P5, tema kebekerjaan dengan judul Siap, Simulasi Interaktif Aksi Profesional Berbasis AI. Kegiatan ini akan dilaksanakan kepada peserta didik PASE F di SMK Muhammadiyah 1 Penajam Pasir Utara. SMK Muhammadiyah 1 Penajam Pasir Utara adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang berlokasi di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sekolah ini memiliki 4 jurusan unggulan, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, serta pengembangan perangkat lunak dan game. Meskipun termasuk bagian dari Kabupaten Penyangga Ibu Kota Nusantara, namun nyatanya pada daerah kami masih susah untuk menemukan dunia industri profesional. Karena mayoritas penduduk pada wilayah ini bekerja pada sektor pertanian, perdagangan, dan juga perikanan. Sehingga akses untuk mendapatkan pembelajaran langsung dari orang-orang profesional di bidang industri baru bisa didapatkan siswa apabila mereka mau keluar dari daerahnya. Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus memberikan pengalaman kebekerjaan kepada peserta didik seperti pada dunia industri, maka kami selaku fasilitator P5 tema kebekerjaan merancang sebuah inovasi baru dengan membuat simulasi atau aktivitas role play berbasis AI. Melalui praktik ini, peserta didik dapat terlibat dalam skenario nyata seperti wawancara kerja, resolusi konflik pada lingkungan bekerja, dan menyelesaikan permasalahan pada sebuah tim. Teknologi ini dapat menjadi solusi praktis untuk menggantikan profesional industri dalam menggantikan pengalaman kebekerjaan secara langsung, dan juga memungkinkan memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman yang relevan meskipun berada di daerah yang masih cukup jauh dari keberadaan dunia industri. Proses praktik baik ini dimulai dengan menyusun modul kebekerjaan bersama tim P5 yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Modul ini disusun berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada waktu melihat permasalahan peserta didik di tahapan sebelumnya. Modul ini juga disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang mana akan memberikan informasi mengenai platform AI yang akan digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian, tim menyusun asesmen penilaian untuk mengukur proses yang telah dilalui oleh peserta didik. Tahapan berikutnya adalah menentukan hal yang menjadi kunci kesuksesan dari pelaksanaan praktik baik ini, yaitu menyusun prompt AI yang efisien, sehingga proses simulasi dapat berjalan sesuai dengan situasi di dunia kerja, dan dalam penyusunannya dilakukan uji coba berkali-kali sampai akhirnya ditemukan formula prompt yang dianggap paling efisien untuk digunakan. Pada pertemuan pertama, fasilitator membuka kegiatan P5, kemudian memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai AI dan bagaimana cara membuat prompt perintah yang baik melalui materi presentasi yang sudah dipersiapkan. Kemudian, fasilitator juga memberikan informasi mengenai proses wawancara kerja yang baik dan bagaimana menyikapi sebuah wawancara yang baik. Setelah memberikan pemahaman, fasilitator memberi instruksi kepada peserta didik untuk membuat akun pada halaman chat GPT. Bagi peserta didik yang sudah pernah menggunakan platform tersebut, diarahkan untuk membantu temannya yang belum memiliki akun sebagai bentuk aksi saling bergotong royong dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Berikutnya, peserta didik diberikan waktu untuk mencoba beberapa fitur yang tersedia pada platform chat GPT. Setelah menyelesaikan pada bagian materi, berikutnya dilakukan aksi simulasi pertama, yaitu simulasi wawancara kerja menggunakan AI. Simulasi ini dimulai dengan mengarahkan peserta didik ke lab komputer yang sudah dipersiapkan. Untuk membuat suasana lebih terasa nyata, maka situasi dibuat seperti antrian wawancara kerja. Peserta didik yang berada di ruang simulasi dipersilahkan membuka halaman web dari chat GPT, kemudian login menggunakan email yang sudah mereka daftarkan sebelumnya. Berikutnya, fasilitator memberikan sebuah kertas yang berisikan prompt perintah pada AI untuk melakukan simulasi wawancara kerja sesuai dengan jurusan peserta didik. Pada keadaan ini, peserta didik merespon AI yang sedang berperan sebagai seorang HRD dari sebuah perusahaan pada sebuah wawancara kerja. Proses simulasi wawancara kerja dilakukan maksimal 10 menit. Peserta didik
yang sudah menyelesaikan aksi simulasi, kemudian memasukkan prompt perintah kepada AI untuk memberi rating dan rekomendasi dari proses wawancara yang telah dilakukan. Berikutnya, peserta didik mengirim hasil seluruh percakapan dan rekomendasi kepada fasilitator melalui email untuk dianalisis. Pada pertemuan kedua, difokuskan kepada proses simulasi resolusi konflik dan penanganan masalah dalam sebuah tim. Pada awalnya, fasilitator memberikan informasi bagaimana cara menangani masalah pada sebuah konflik dan memberikan informasi mengenai bagaimana berkomunikasi yang baik pada sebuah tim. Proses yang dilakukan pada tahapan ini hampir mirip dengan kegiatan simulasi pada situasi wawancara kerja. Hanya peran AI yang diambil sedikit berbeda. Untuk resolusi konflik, AI berperan sebagai seorang klien atau rekan kerja yang tidak puas dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kemudian, pada kasus bekerja sama dalam tim, AI berperan sebagai seorang pimpinan yang mencoba menengahi sebuah masalah pada tim yang melibatkan peserta didik. Semua proses simulasi yang terjadi dikirimkan ke fasilitator melalui email untuk dianalisis dan dimasukkan ke dalam lembar kerja peserta didik. Berikutnya, fasilitator menyiapkan LKPD sebagai bagian dari proses asesmen, di mana LKPD ini berisikan hasil printout dari percakapan peserta didik dengan AI. Kemudian, peserta didik diinstruksikan untuk menganalisis hasil tersebut dengan melakukan analisis hasil dan membuat rekomendasi perbaikan yang sebaiknya dilakukan untuk hasil yang lebih baik. Fasilitator kegiatan P5 melakukan pemetaan hasil guna melihat perkembangan yang telah dilakukan oleh peserta didik dari setiap proses simulasi yang dilakukan. Salah satu komponen yang diperhatikan adalah bagaimana kemampuan peserta didik dalam interaksinya dengan AI serta keputusan apa yang dipilih dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Pada tahapan ini, seluruh proses aktivitas yang dilakukan sudah diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang P5 yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah dengan pemanfaatan IA yang ini sangat membantu sekali, khususnya kita yang ada di daerah-daerah, karena bisa menghadirkan peran dari contoh misalnya di perusahaan dalam konteks misalnya model HRD ya, itu bisa dijadikan model di sini untuk menggantikan peran beliau-beliau itu, karena kita kesulitan untuk menghadirkan para profesional seperti perusahaan-perusahaan, sehingga anak didik kita bisa melaksanakan langsung kegiatan model misalnya interview, wawancara dan lain sebagainya. Ya, saya kira saya sangat mengapresiasi kawan-kawan, teman-teman yang inovatif seperti Pak Irawan dan teman-teman yang lain. Ini dampaknya akan berpengaruh kepada teman-teman untuk meningkatkan kinerja, dan endingnya adalah hasil daripada eksperimen ataupun bisa menjadi motivasi bagi semua, baik siswa terutama teman-teman guru, untuk menjadi lebih baik ke depannya yang berdampak kepada siswa. Mudah-mudahan semuanya sukses bersama. Kita kira itu yang terpenting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa P5 tema kebekerjaan ini menjadi sebuah terobosan yang mana memanfaatkan teknologi masa kini yang menggunakan ide teknologi AI untuk peran-peran tertentu yang mana tidak terpikirkan oleh beberapa orang atau beberapa sekolah. Nah, sehingga pada pembelajaran berikutnya mungkin saya akan memasukkan atau memanfaatkan AI tersebut dalam pembelajaran saya. Hebat. Yang saya rasakan dari simulasi untuk kita melamar pekerjaan tadi cukup kreatif dan inovatif. Itu membantu buat kita tahu gimana sih dunia kerja gitu. Dan sisi positifnya yang kita bisa ambil adalah AI itu bisa membantu kehidupan kita sehari-hari, entah itu mulai dari bertanya atau menyelesaikan masalah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik baik ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kami secara pribadi dan juga untuk guru-guru hebat di luar sana. Dan semoga pemanfaatan teknologi dengan cara yang tepat dapat kita manfaatkan untuk dunia pendidikan yang lebih baik lagi.